Halo dokter, familiar dong dengan tes Mantux? Nah, biasanya kan kita gunain tes Mantux ini dalam scoring diagnosis TB anak ya. Tapi tahu nggak sih dok, cara interpretasi tes Mantux itu seperti apa? Sebelumnya, yuk review dulu cara kerjainnya. Pertama, pastikan pasien itu duduk nyaman dan tangan tersangga kayak gini ya. Nah, kita akan menyuntikkan larutan tuberkulin atau purified protein derivative di bagian medial lengan bawah pasien, sekitar 10 cm di bawah lipat siku. Lakukan tindakan aseptik berputar dari arah dalam ke luar. Kalau sudah kering, kita bisa mulai suntikin intrakutan si tuberkulin. Posisi jarum sejajar kulit. Setelah jarum masuk, angkat jarum sedikit supaya suntikan tidak terlalu dalam. Sudah yakin intrakutan, masukkan tuberkulin pelan-pelan sampai ada gelembung dengan diameter minimal 7 mm. Lalu kita tandai area suntik dengan spidol yang tidak mudah terhapus, supaya mudah interpretasinya saat baca hasil di hari ketiga. Saat membersihkan area suntikan, gelembung jangan terkena alkohol dan jangan ditekan. Ada beberapa hal yang dokter mesti kasih tahu pasien nih. Yang pertama, si gelembung itu bakal hilang dalam 10-15 menit. Kedua, area bekas suntik nggak perlu ditutup, tapi harus tetap bersih. Dan kalau gatal atau bengkak, jangan digaruk, tapi dikompres dingin aja. Terus yang penting banget nih, pasien harus di-follow up buat interpretasi pemeriksaan. Pemeriksaan dibaca lagi dalam waktu 24-72 jam dan foto lengan pasien tinggal dikirim ke dokter. Jadi, nanti yang dilihat itu kan indurasinya. Kita bisa ajarin pasien atau pendamping untuk nandain batas indurasi atau jendolannya pakai pen. Terus kita ukur pakai pita penggaris dan ukur diameternya. Ingat yang dihitung itu jendolannya ya, bagian yang merah nggak diikutkan dalam perhitungan. Makanya harus dipalpasi benar-benar si indurasinya. Oke, kapan kita bilang hasil pemeriksaannya positif atau negatif? Ini semua tergantung dari ukuran indurasinya. Tapi buat kita yang tinggal di Indonesia yang endemis TB, indurasi 10 mm atau lebih itu udah nunjukin hasil positif. Cuma kalau pasien mempunyai kondisi seperti HIV/AIDS, gagal ginjal hingga dialisis, dalam terapi imunosupresi, atau anak dengan malnutrisi berat, indurasi diameter 5 mm aja itu udah dianggap sebagai hasil positif. Sama juga kasusnya buat pasien yang kontak dengan orang TB aktif. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si tes Mantux ini, Alomedica punya good news nih buat mahasiswa kedokteran. Sekarang mahasiswa kedokteran sudah bisa akses Alomedica loh. Yuk, kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk download aplikasi Alomedica sekarang. Sip, kita tadi udah bahas cara ngerjain tes Mantux dan hasil yang positif dan negatif itu seperti apa. Nah, gimana nih cara kita menggunakan tes Mantux dalam medical planning kita? Maksudnya apa tuh dok? Gini nih, coba dok, kalau ada 2 anak datang dibawa ibunya ke dokter. Yang satu anak usia 5 tahun, kita sebut saja anak A. Dokter lihat si A batuk-batuk, terus kata ibunya sudah lebih dari 2 minggu, nggak sembuh-sembuh dan ada demam juga. Udah gitu, waktu dokter periksa, wah anaknya kok berat badannya kurang ya, tidak sesuai dengan usianya. Pas dokter tanya-tanya lagi, ternyata ayahnya lagi pengobatan TB. Di sisi lain, ada anak namanya B yang juga usianya 5 tahun dibawa ibunya ke dokter. Si ibu bilang sama dokter, kemarin anak saya bawa ke tempat bermain, terus saya baru dikasih tahu kalau ada anak yang terkena TB main di situ. Dokter periksa, si anak nggak ada gejala, tinggi dan beratnya juga normal untuk usianya, terus nggak ada komorbid. Coba dok, gimana rencana dokter selanjutnya untuk kedua anak ini? Manakah yang bakal dokter suruh tes Mantux? A, B, atau dua-duanya? Nah, kalau dokter bilang cukup anak B aja yang perlu dites Mantux, berarti dokter sudah sejalan nih pikirannya sama kita. Kenapa cuma B? Kita bahas si A dulu deh. Kalau A, tadi sudah jelas ya, dia manifestasi klinis yang mengarah pada TB, gizi kurang, dan ada faktor risiko tinggi kontak dengan penderita TB. Di sini kita sebenarnya sudah curiga tinggi si anak terkena TB. Kalau udah kayak gini, nggak usah tes Mantux lagi, langsung aja kita cek TCM. Kalau si B, kita tes Mantux dulu, karena kemungkinan si anak ini terkena TB itu rendah. Jadi, kalau hasil tes Mantuxnya negatif, anak ini kemungkinan besar nggak terkena TB, dan nggak perlu lagi tuh tes-tes lanjutan. Tapi, kalau ternyata hasilnya positif, berarti si anak perlu menjalani tes-tes lain untuk diagnosis TB. Jadi, baru kita cek chest X-ray-nya, ada nggak ya gambaran yang mengarah ke TB. Nah, di sini kita perlu clear kalau fungsi tes Mantux itu buat nge-rule out pasien yang benar-benar nggak TB. Nah, itu dia penjelasan tentang tes Mantux. Sekali lagi, hati-hati saat ngerjain tes Mantux,
Karena kalau dokter masukin si tuberkulin terlalu dalam, itu bisa menyebabkan negatif palsu saat pembacaan. Yang kedua, timing bacanya harus pas 24-72 jam setelah tes dilakukan. Yang ketiga, meski dokter ketemu pasien dengan kemungkinan tinggi punya TB, dokter nggak bisa cuma periksa tes Mantoux untuk menyatakan diagnosis TB, tapi kita tetap perlu pemeriksaan lainnya. Cuman, untuk pasien yang kemungkinan besar bukan TB, tes ini bisa dipakai untuk nge-rule out apakah pasien benar-benar bukan TB. Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter dan pasien yang tahu. Subscribe channel Alomedica, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.